Apa sih bedanya proses penyelidikan dan penyidikan? Mohon perhatian bagi Sohib Justice yang belum subscribe, harap subscribe sekarang juga, karena penjelasan akan segera dimulai. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Proses pidana menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang, baik korban atau terduga pelaku dalam sebuah tindak kejahatan. Proses yang melibatkan 3 lembaga sekaligus dalam penanganannya membuat tak sedikit orang merasa lelah dalam prosesnya. Namun, ketelitian dan kedisiplinan ini tak lain sebagai upaya untuk menghormati dan melindungi setiap hak manusia. Tahapan pidana dimulai pada lembaga kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian dilimpahkan ke kejaksaan guna dilakukannya proses penuntutan terhadap tersangka atas suatu tindak pidana. Setelah proses itu selesai, maka barulah dilimpahkan ke pengadilan guna diberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Selain ketiga lembaga ini, juga ada lembaga bantuan hukum atau LBH dan atau law firm yang terlibat dalam prosesnya guna membela kepentingan hukum terdakwa. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait proses pidana pertama, yakni di kepolisian, tentang penyelidikan dan penyidikan. Untuk itu, mari kita sama-sama menelaah antara keduanya. Pertama, penyelidikan adalah proses di mana seseorang berwenang untuk menerima laporan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun orang yang berwenang untuk melakukan tugas tersebut biasa disebut dengan penyelidik, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan proses penyidikan dilakukan setelah proses penyelidikan selesai. Proses penyidikan adalah di mana seseorang dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, penyitaan, dan bahkan mendatangkan ahli untuk dimintai keterangannya. Hal ini seperti apa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan orang yang berwenang melakukan tugas-tugas penyidikan disebut sebagai penyidik. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sohib Justice dimanapun kalian berada, berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses penyelidikan berkaitan erat dengan proses penyidikan, di mana proses penyidikan akan bertumpu pada proses penyelidikan terlebih dahulu. Jika proses penyelidikan berjalan dengan baik, maka proses penyidikan akan mengikutinya. Proses penyelidikan menjadi proses awal untuk menemukan bukti permulaan dalam sebuah tindak pidana. Kemudian, bukti-bukti tersebut akan didalami dan diterangkan menjadi alat bukti yang sah dalam proses penyidikan.
Hal ini juga dijelaskan oleh Yaya Harahap, yaitu salah satu ahli hukum pidana ternama di Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Penyelidikan dan Penuntutan. Yang mana disimpulkan olehnya bahwa penyelidikan merupakan tindakan pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, sob. Ingat, penting, ini daging ya sob, bahwa proses penyelidikan tidak mempunyai batas waktu dalam penanganannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Semoga dapat membantu Sohib Justice untuk memahami perbedaan antara proses penyelidikan dan penyidikan. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas Hukum, semakin cerdas mengerti hukum.